Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengenalan citra objek sederhana dengan jaringan syaraf tiruan metode perceptron oleh Adi Pujianta. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Reski Septian Rivaldi, nomor NPM 19676003 sebagai pemateri. Dan saya sendiri, Aditya Gunawan, nomor NPM 18670075 sebagai pencari materi. Dan materi ini akan dibawakan oleh teman saya, Mas Rivaldi. Silakan, Mas. Oke, dimulai dari pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Didasari oleh konsep bangunan di sekeliling kita yang didasarkan dan dipengaruhi oleh konsep geometri. Namun dalam rancangannya, kita menggunakan sebuah gambar berdimensi 2. Orang yang merancang bangunan tersebut harus dengan sangat teliti menghitung segala sesuatunya agar mendapatkan hasil yang indah dan stabil. Dengan menggunakan metode abstraksi, kita dapat memfokuskan suatu benda pada nilai-nilai yang penting saja. Menggunakan data-data di atas, bisa disimpulkan sebuah aplikasi dapat dibuat dengan cara menggunakan metode pola pikir manusia, yaitu aksioma. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dibatasi pada masalah yang pertama, bentuk objek sederhana yang digunakan meliputi bentuk-bentuk seperti kubus, kerucut, tabung, prisma, dan limas dengan berbagai jenisnya. Lalu yang kedua, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah algoritma jaringan syaraf tiruan perseptron. Lalu yang ketiga, input data dibatasi hanya untuk citra yang berekstensi BMP atau bitmap. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, dapatkah jaringan syaraf tiruan metode perseptron mengenali citra objek sederhana? Lalu yang kedua, bagaimana arsitektur jaringan syaraf tiruan yang baik agar dapat mengenali citra objek sederhana? Tinjauan pustaka. Studi ini diambil dari bagaimana para arsitek dalam membuat sebuah rancang bangun sebuah ruang, di mana mereka akan membuat sebuah rancangan 3 dimensi melalui media 2 dimensi. Rancangan inilah yang mendorong dibuatnya sebuah aplikasi ini untuk mempermudah arsitek dalam mengenali dasar rancangan bangun yang ada pada sebuah bangunan. Dengan menggunakan metode perseptron, aplikasi ini dapat mengenali dengan rata-rata hampir 80% dengan persentase tertinggi yaitu 90% dan nilai terendah sebesar 50%. Dengan berbekal penelitian tersebutlah aplikasi ini dibuat. Metodologi penelitian. Subjek penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengenalan citra objek sederhana dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan perseptron. Sistem yang dirancang dibatasi pada yang pertama, gambar yang digunakan adalah gambar objek sederhana yang meliputi kubus, kerucut, tabung, prisma, dan limas. Lalu yang kedua, masukkan file dengan format grafik BMP dan dapat menampilkan pola objek sederhana pada layar monitor. Analisis kebutuhan merupakan analisis yang dibutuhkan dalam membuat aplikasi yang berupa input, output, fungsi-fungsi, atau tahap operasi yang dibutuhkan dan antarmuka yang diinginkan. Klasifikasi pola pengenalan objek sederhana berbasis jaringan syaraf tiruan dilakukan dengan beberapa variabel masukan, antara lain yang pertama, citra pola input, pola objek yang ingin dikenali, lalu yang kedua, citra pola output, pola objek pembanding. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, image processing. Proses di mana sebuah gambar akan diubah menjadi nilai 0 atau 1 untuk mempermudah mengenali gambar apakah pixel tersebut bernilai atau tidak. Lalu setelahnya, neural network. Pada tahap ini akan membuat sebuah objek neural network yang terdiri dari satu hidden layer dan satu output layer. Jumlah hidden layer ditentukan berdasarkan hasil percobaan, di mana jumlah hidden layer lebih dari satu akan menyebabkan proses pelatihan tidak menghasilkan bobot yang stabil sehingga proses pelatihan menjadi lambat. Bobot yang dihasilkan oleh jaringan syaraf ini dapat disimpan ke dalam file atau kemudian dapat dibaca dari file yang telah diisi bobot-bobot hasil pelatihan. Setelahnya, data input pelatihan. Data citra yang akan menjadi input dan akan dilatih menjadi output pengenalan sebuah bangun ruang. Lalu berikutnya pasangan input pengujian. Data yang akan dijadikan sebagai pencocok semua data yang akan diinputkan untuk mendapatkan output pencocokan.
Data baru yang masuk dari input pun akan masuk dan akan dirubah sebagai data baru untuk pencocokan input berikutnya. Lalu pengujian. Setelah adanya input citra, maka inputan tersebut akan dipasangkan menurut citra masing-masing yang diambil dari analisa per pixel dan disamakan bentuk bangun ruangnya. Menggunakan contoh di bawah, dapat dilihat inputan baru yang dapat dikenali dan juga sebuah inputan yang masih belum dikenali dan akan dilatih untuk menjadi pengenal pada input berikutnya. Dapat dilihat di bawah, contoh kubus dapat 90% dikenali dari data yang telah dilatih. Di sebelahnya ada berbagai bangun yang juga dapat dikenali dengan presentase 70% ke atas dengan maksimal 90% ke atas. Namun ada beberapa data yang juga belum dikenali karena data tersebut tidak ada pada data yang sudah dilatih. Maka data input itu akan menjadi data inputan baru untuk data yang sudah dilatih. Kesimpulan, setelah dilakukannya penelitian di atas menggunakan metode perseptron, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama, jaringan secara perseptron dapat digunakan untuk mengatasi masalah pengenalan citra objek sederhana. Lalu yang kedua, hasil dengan menggunakan metode perseptron cukup mumpuni dengan pengenalan sebuah bangun dengan hasil yang 90% akurat. Daftar pustaka, presentase ini diambil dari web Google Scholar tahun 2009, pengenalan citra objek sederhana dengan jaringan syaraf tiruan metode perseptron. Diakses pada 22 Juni 2020 dan dari alamat web yang tertera. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Aditya Gunawan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah-salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.